Salam jumpa kembali di Jejak Papua Channel. Video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya dalam tema makna 20 tradisi Papua. Pada video pertama telah disajikan makna 2 tradisi bakar mayat dan bakar batu. Silakan menonton videonya di channel ini. Video kali ini menyajikan tradisi ketiga dan keempat, yakni makna tradisi Kipalek dan Ararem di tanah Papua. Kita mulai dengan tradisi Kipalek. Kipalek dalam bahasa Indonesia adalah potong jari. Tradisi Kipalek ada hubungan dengan tradisi sebelumnya, yakni bakar mayat di suku Dani, Papua. Jadi, tradisi potong jari dilakukan setelah seseorang meninggal dalam sebuah keluarga di suku Dani, tanah Papua. Sahabat, tidak ada orang yang secara sengaja ingin memotong jari-jarinya. Karena selain memang sakit, jari merupakan anggota gerak tubuh paling penting. Jari adalah organ keterampilan dan sensasi atau peraba. Hampir semua pekerjaan memerlukan tangan, jari-jari untuk diselesaikan. Apalagi di zaman sekarang ini, hampir semua pekerjaan dikerjakan dengan komputer dan atau Android yang mengandalkan jari untuk mengoperasikannya. Karena begitu pentingnya fungsi jari, maka sekali lagi tidak ada orang yang rela memotong jarinya. Tetapi hal ini tidak untuk suku Dani ketika menghadapi keadaan khusus dalam kehidupan keluarganya. Mengerikan, sakit, dan ini tidak masuk akal. Tetapi itulah fakta bagi orang Dani di Papua. Berdasarkan penelusuran Jejak Papua Channel, tradisi potong jari selain di suku Dani sering juga dilakukan oleh suku Indian Manda di Amerika yang dikenal dengan ritual Okipa. Ritual Okipa dilakukan untuk menjadi prajurit dan untuk lebih mendekatkan diri dengan Sang Pencipta dengan jalan menyakiti dirinya sendiri, yakni memotong jari. Selain suku Dani dan Indian, tradisi potong jari juga dilakukan di Yakuza, Jepang. Yang di Jepang adalah ritual memendekkan jari sebagai konsekuensi atas kesalahan yang dilakukan. Namun, tradisi ini sudah dilarang oleh pemerintah dan kini sudah tidak dilakukan lagi. Nah, bagaimana dengan yang dilakukan oleh suku Dani di Papua? Tradisi potong jari di suku Dani sudah ada sejak zaman dahulu. Bagi orang Dani, jari menyimbolkan suatu kerukunan, kesatuan, dan kekuatan yang berasal dari dalam diri seorang manusia maupun di dalam sebuah keluarga. Keluarga bagi suku Dani adalah tumpuan paling berharga yang dimiliki oleh seorang manusia. Jari dipercaya menyimbolkan keberadaan dan fungsi dari sebuah keluarga diri. Sehingga orang Dani, terutama perempuan, akan memotong jarinya ketika salah satu anggota keluarga meninggal dunia. Tradisi ini adalah ungkapan rasa kehilangan bagi suku Dani. Tanda retaknya suatu kerukunan, kesatuan, dan kekuatan. Jadi Kipalek adalah simbol kehilangan, tumpuan paling berharga dalam suku Dani. Tradisi potong jari juga sebagai cara orang Dani untuk mencegah terjadinya kembali malapetaka yang merenyut nyawa seorang anggota keluarga yang sedang berduka. Bagaimana dan dengan alat apa suku Dani memotong jarinya? Anda pasti membayangkan pisau atau parang. Tetapi tidak. Kipalek adalah ritual, tradisi. Karena itu ada alat khusus untuk memotong jari. Alat itu adalah pahat batu. Batu yang membentuk pahat, ujungnya tajam, sehingga cara memotongnya pun seperti memahat. Sebelum memotong, tali diikat dengan kuat di jari agar darah berhenti mengalir ke ujung jari. Dan kemudian jari dipotong. Selain memotong dengan pahat batu, cara lain adalah dengan menggigit jari sampai terputus. Tentu ini sangat sakit, tapi itulah tradisi. Potong jari adalah tradisi, maka ada kata-kata yang diungkapkan saat memotong jari, yaitu ungkapan kesedihan dan doa agar hal serupa tidak menimpa keluarga yang ditinggalkannya. Setelah jari dipotong, biasanya diberi dedaunan khusus agar darah tidak mengalir dan luka mengering dengan cepat. Jadi sahabat, jika kamu ke Wamena dan mendapati seseorang yang telah memotong 3 jarinya, maka ia pernah kehilangan keluarga yang ia cintai sebanyak 3 orang. Jumlah jari yang telah dipotong menggambarkan jumlah kehilangan orang yang ia cintai. Saat ini tradisi Kipalek sudah mulai ditinggalkan seiring dengan perkembangan zaman. Kita lanjut ke tradisi berikut, tradisi keempat, tradisi Ararem. Ararem adalah tradisi khas suku Biak di Papua, yakni tradisi pengantaran mas kawin
yang dilakukan oleh calon suami atau keluarga calon suami kepada keluarga calon istri. Perangkat dalam tradisi Ararem yaitu piring atau disebut dengan ben, gelang atau dikenal dengan sanfat, dan uang. Etnik Biak meyakini bahwa Ararem memiliki nilai kesakralan sehingga proses Ararem menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam tradisi Ararem, melibatkan klen atau keret untuk saling tolong-menolong, bahu-membahu dalam melaksanakan tradisi Ararem. Kekerabatan etnik Biak dibagi dalam 3 kelompok, yaitu keluarga batin atau inti yang dikenal dengan sim, keluarga luas yang dikenal dengan rum, dan keluarga kecil yang dikenal dengan keret. Kekerabatan inilah yang akan terlibat dalam proses pengumpulan mas kawin sampai dengan proses penyerahan mas kawin atau Ararem. Sistem kekerabatan dalam masyarakat Biak adalah klen atau keret yang secara otomatis dan politik berdiri sendiri, sejajar dengan klen-klen lain. Dari ikatan klen memiliki rasa solidaritas keret yang sangat kuat, sehingga lebih mengutamakan kepentingan keret daripada kepentingan pribadi. Dengan sistem kekerabatan melalui klen membuat masyarakat hidup dalam satu sistem kekerabatan yang sangat kuat. Hal ini terlihat dari sikap saling tolong-menolong dalam tradisi Ararem. Bertolak dari pemahaman di atas, maka Ararem memiliki nilai pastoral dan pendampingan budaya. Dalam tradisi Ararem, etnik Biak mengenal beberapa tahapan yang dilakukan, yaitu setelah terjadi kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, maka pihak laki-laki akan melakukan apa yang menjadi kewajiban dengan melakukan beberapa tahapan. Pertama, pertemuan klen atau keret. Ini bermaksud untuk mengumpulkan klen keret terdekat untuk menyampaikan tentang rencana pengumpulan mas kawin dengan tanggungan yang akan diserahkan kepada keluarga pihak perempuan. Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan tentang barang-barang yang akan dikumpulkan. Setelah pertemuan selesai, maka klen akan menyiapkan apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing keluarga. Kemudian tahap kedua, pengumpulan Ararem. Dilakukan oleh klen sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawab masing-masing. Untuk klen atau keret terdekat biasanya memiliki tanggung jawab yang lebih banyak. Dalam pengumpulan Ararem ini, maka klen akan saling menolong, gotong royong, bekerja sama untuk mengumpulkan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Rasa memiliki yang tinggi mendorong keluarga pihak laki-laki bersama klen dan keluarga besar bergotong royong mengumpulkan Ararem. Jika permintaan itu piring kepala atau ben kopor, gelang asli atau sarak, dan sejumlah uang, maka permintaan itu akan dicapai. Tahap ketiga adalah pertemuan keret untuk melihat keseluruhan perlengkapan yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, meminta kepada keluarga pihak perempuan untuk melihat keseluruhan Ararem yang telah dikumpulkan tersebut. Dalam pertemuan itu juga akan disampaikan tentang rencana pengantaran Ararem. Tahap keempat adalah tahap pengantaran Ararem. Proses pengantaran Ararem dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan keluarga. Maka untuk seorang gadis yang baru menikah dalam pemahaman etnik Biak juga diatur dengan tata tertib. Proses ini dilaksanakan pada waktu matahari mulai terbit. Etnik Biak memahami bahwa perempuan sebagai wisyowi atau perempuan yang memiliki kasih atau belas kasih, serta perempuan itu merupakan seorang gadis yang masih perawan, sehingga dilaksanakannya dengan tertib karena kehadiran seorang gadis tersebut dalam keluarga pihak laki-laki akan memiliki posisi dan kedudukan yang sangat tinggi, sehingga penghargaan kepada perempuan mesti dilakukan dari sejak awal sampai proses perkawinan. Penyerahan mas kawin terdiri dari 2 bagian besar, yakni obes kapar dan mas kawin inti. Keluarga pihak laki-laki akan dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama terdiri dari keluarga inti atau keluarga sim yang terdiri dari saudara-saudara perempuan kandung yang memegang mas kawin pertama atau obes kapar dan diserahkan kepada ibu dari si gadis yang akan menikah, sehingga sang ibu akan melepaskan kain gendongannya yang telah mengikat, membesarkan dan mengasuh anak gadisnya kepada saudara perempuan laki-laki untuk menjadi bagian dalam diri keluarga besar kaum
laki-laki. Seorang gadis diserahkan oleh ibunya kepada keluarga laki-laki dengan sepenuh hati, melepaskan tanggung jawab dengan harapan keluarga laki-laki akan menerima keberadaan si gadis menjadi bagian dalam satu kesatuan, klan atau keret dari pihak laki-laki. Mas kawin yang kedua terdiri dari keluarga-keluarga dekat atau family. Mereka inilah yang memegang mas kawin inti untuk diserahkan kepada keluarga pihak perempuan. Dan selanjutnya, kelompok ketiga terdiri dari keluarga-keluarga dekat atau keluarga jauh serta tim musik. Dalam prosesi menuju ke rumah keluarga perempuan, kelompok-kelompok ini diatur sesuai dengan kelompok masing-masing yang memegang ararem tersebut. Kelompok pertama adalah kelompok yang memegang obes kapar. Lalu diikuti oleh kelompok kedua, yaitu yang memegang mas kawin inti. Lalu kelompok ketiga, yakni tim musisi. Setelah penyerahan obes kapar, kelompok pertama akan kembali dalam grup yang besar. Lalu selanjutnya mengantarkan mas kawin inti. Mereka masuk ke dalam rumah keluarga perempuan. Setelah itu, prosesi ararem diserahkan ke pihak keluarga perempuan yang dilakukan upacara adat oleh manawir keret. Di dalam upacara tersebut ada ucapan-ucapan yang menggambarkan kehidupan kedua pasangan bila masuk dalam rumah tangga. Maka mansere nanggi, Tuhan akan memberkati dan melindungi kehidupan keluarga tersebut. Sahabat, mengapa menggunakan piring gantung? Piring gantung atau kerap juga disebut dengan keramik Tiongkok pada awalnya dibawa oleh pedagang Cina untuk ditukarkan atau barter dengan burung cendrawasih pada zaman dahulu. Sejak saat itu, piring gantung memiliki fungsi sosial budaya yang tinggi bagi masyarakat Biak. Piring gantung memberikan makna kehormatan, harga diri, dan tanda penghargaan yang besar bagi masyarakat Biak. Setiap piring gantung memiliki variasi motif yang beragam. Yang umum ditemui adalah motif burung cendrawasih, tifa, bunga, dan ikan. Harganya bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah, tergantung pada motif dan usia pembuatan piring gantung. Jadi ararem memiliki nilai-nilai pendampingan seperti nilai kekerabatan dan rasa memiliki, dan nilai menopang antara satu dengan yang lainnya.